Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tugas UAS Analisis Kompleks oleh kelompok 3 dari kelas 6A. Sebelum mulai, marilah kita berkenalan dengan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Pipin, Ayat Akras, Hermawati Nur Hidayah, Rini Anggraini, Risma Narini Putri, dan Tantri Indriani. Nah, apa sih yang akan kita bahas di video ini? Yang pertama itu ada fungsi kompleks, yang kedua limit dan kekontinuan, yang ketiga diferensial, yang keempat sekawan harmoni, yang kelima fungsi dasar, dan yang terakhir yaitu tentang integral. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tantri Indriani dengan NIM 22250020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi fungsi kompleks. Nah, di sini ada suatu definisi ya, yaitu misalkan D himpunan titik pada bidang Z. Fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan setiap titik Z anggota D, tadi anggota himpunan D tadi, dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Nah, di sini kita memahami dari suatu kalimat tadi. Ya, jadi tadi kan ada himpunan D ya di bidang Z dan fungsi kompleks F. Nah, ini fungsi kompleks F-nya ini yang menghubungkan satu titik di Z ke satu titik di W. Nah, ini kan ada bidang Z ya. Di sini ada bidang Z dan di sini ada bidang W. Nah, fungsi kompleks itu yang tadi dari titik Z di sini ke titik W di sini, dan di titik W-nya itu hanya satu. Jadi dari suatu titik Z ke satu titik W, tidak boleh lebih dari satu, seperti dua atau yang lainnya. Nah, itu namanya fungsi kompleks. Nah, fungsi kompleks itu dapat ditulis seperti ini nih, yang tadi. Nah, ditulis W sama dengan FZ. Nah, di sini ada lagi nih, himpunan D disebut daerah asal atau biasa disebut juga domain dari F, dari suatu fungsi kompleks tadi ya. Nah, ditulisnya seperti ini nih, DF, D-nya besar, F-nya kecil. Nah, dan FZ atau suatu fungsi disebut nilai dari F atau peta dari Z oleh F. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu rank atau daerah hasil. Nah, tadi kan daerah asal ya, atau kita biasa menyebutnya dengan domain. Sekarang kita mengetahui mengenai rank atau daerah hasil atau daerah jelajahnya dari F. Nah, daerah jelajahnya dari F itu daerah hasil, yaitu yang tadi itu kurva yang di kanan atau kurva W. Nah, itu adalah daerah hasil dari F dan ditulis R besar dan F kecil. Nah, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Jadi di sini tadi kita ketahui bahwasanya daerah asal itu atau domain itu berada di bidang Z. Maka himpunan D yang tadi, titik-titik himpunan D di Z itu merupakan daerah asal dari F. Nah, sedangkan yang di sini tadi, titik-titik di bidang W merupakan daerah hasil atau rank. Nah, rank ini ditulis tadi R besar F kecil ya yang di bawah. Nah, itu adalah daerah hasil dari F. Jadi yang kurva kanan, kurva di titik kanan, titik di kurva kanan itu merupakan daerah hasil, dan kurva di titik di kurva kiri merupakan daerah domain atau titik di bidang Z ya. Paham ya kawan-kawan apa bedanya domain dan juga rank. Jadi domain itu daerah asal atau kurva Z, kurva yang kiri, titik di kurva yang kiri, dan daerah hasil itu titik di kurva yang kanan atau kurva di bidang W. Jadi begitu kawan-kawan. Nah, mungkin itu saja mengenai definisi fungsi kompleks dari saya. Dilanjut kepada teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Rini Anggraini dengan NIM 2225210007. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi tentang limit dan kekontinuan. Nah, yang pertama, apa sih itu limit? Nah, bisa kita lihat di sini ada ilustrasi di sebelah kiri ya. Diketahui daerah D pada bidang Z dan titik Z0 terletak di dalam D atau pada batas D. Nah, bisa kita lihat. Nah, misalkan fungsi W sama dengan FZ itu terdefinisi pada D, kecuali di Z0. Oke, yang selanjutnya kita bahas yang di bidang W. Nah, untuk gambarnya ada di sebelah kanan ya. Apabila titik Z itu bergerak mendekati titik Z0 melalui setiap lengkungan sembarang K dan mengakibatkan nilai FZ bergerak mendekati suatu nilai tertentu, yaitu di sini katakanlah W0 pada bidang W. Nah, maka dikatakan limit FZ adalah W0 untuk Z mendekati Z0, atau bisa kita tulis limit Z mendekati Z0, FZ sama dengan W0.
Nah, apa sih itu definisi dari limit? Nah, misalkan fungsi W sama dengan Fz itu terdefinisi pada daerah D, kecuali di Z0. Karena titik Z0 itu ada di dalam D atau pada batas D. Limit Fz adalah W0 untuk Z mendekati Z0 jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari Fz kurang W0 itu kurang dari nilai epsilon. Nah, apabila nilai mutlak dari Z kurang Z0 itu ada di antara 0 dan juga delta, nah maka bisa kita tulis seperti ini. Limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan W0. Nah, perlu diperhatikan bahwa titik Z0 itu merupakan titik limit domain fungsi f. Nah, sedangkan untuk titik Z menuju Z0 melalui sebarang lengkungan di K. Nah, apa artinya? Artinya si Z ini menuju Z0 dari segala arah. Nah, apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda, itu akan mengakibatkan si Fz-nya itu menuju dua nilai yang berbeda. Maka, limit fungsi f tersebut tidak ada untuk Z mendekati Z0. Oke, kita lanjut ke materi tentang kekontinuan fungsi. Nah, kita mulai dari definisi. Misalkan fungsi fz terdefinisi di D pada bidang Z, dan titik Z0 terletak pada interior D. Fungsi fz dikatakan kontinu di Z0 jika untuk Z menuju Z0, maka si limit fz sama dengan fz0. Jadi, ada tiga syarat fungsi fz kontinu di Z0. Yang pertama, itu fungsinya ada, fz0-nya ada. Lalu yang kedua adalah limitnya ada. Limit Z mendekati Z0, Fz itu ada. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah limit dari Z mendekati Z0, Fz sama dengan Fz0. Oke, fungsi Fz dikatakan kontinu pada suatu daerah R jika Fz kontinu pada setiap titik pada daerah R tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini ada contoh soal fungsi Fz. Yang pertama itu, yang kondisi yang pertama adalah Z kuadrat ditambah 4 per Z min 2i. Nah, oleh karena itu, di sini si Z-nya itu tidak boleh sama dengan 2i, karena akan menghasilkan 0. Lalu yang kedua bisa kita lihat di sini, 3 ditambah 4Z, di mana si Z-nya adalah 2i. Nah, apakah fungsi Fz ini kontinu di 2i? Mari kita lihat. Nah, di sini kita lihat yang bagian bawah, kita substitusi 2i-nya. F2i sama dengan 3 ditambah 4 dalam kurung, kita masukkan 2i. Nah, maka hasilnya adalah 3 ditambah 4 kali 2i itu 8i, jadi 3 tambah 8i. Nah, sedangkan untuk Z mendekati 2i, limit Fz-nya itu adalah Z ditambah 2i. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa limit Z mendekati 2i, Fz itu tidak sama dengan F2i. Jadi, Fz ini discontinue di Z sama dengan 2i. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Risma Nandini Putri dengan NIM 22252210074. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi diferensial atau turunan fungsi yang merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang memiliki nilai tak beraturan. Nah, di sini ada contohnya. Jadi kita disuruh membuktikan Fz sama dengan Z kuadrat terdiferensiasi di seluruh C. Untuk buktinya yaitu ditinjau dari sebarang titik Z0 anggota C, di mana F aksen Z0-nya itu limit Fz min Fz0 per delta Z, dengan Z mendekati Z0. Limit Z kuadrat min Z0 kuadrat per Z min Z0 dengan Z-nya mendekati Z0, yaitu limit Z plus Z0 dikali Z min Z0 per Z min Z0 dengan Z-nya itu mendekati Z0. Jadi kita peroleh F aksen Z0 yaitu
sama dengan 2Z0. Karena Z0-nya ini sembarang, maka FZ sama dengan Z kuadrat terdiferensial di seluruh C. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hermawati Nur Hidayah dengan NIM 22252100067. Nah, apa sih fungsi harmonik itu? Oke, jika fungsi fz sama dengan u x y ditambah i dikali v x y, analitik pada domain D dan turunan parsial kedua ke x dan ke y dari komponen-komponennya, yaitu, nah ini tuh turunan kedua ya, u x x, UYY, VXX, dan VYY memenuhi persamaan Laplace, maka FZ dapat dikatakan harmonik pada domain tersebut. Di mana, nah untuk persamaan Laplace-nya ini adalah UXX ditambah UYY sama dengan 0, dan VXX ditambah VYY sama dengan 0. Oke, selanjutnya diberikan U, X, Y suatu fungsi harmonik pada domain D. Maka FZ sama dengan U, X, Y ditambah I dikali V, X, Y menjadi fungsi analitik pada D. Maka V, X, Y dinyatakan fungsi harmonik sekawan dari U, X, Y. Untuk contoh soalnya ini, soalnya adalah misalkan U, X, Y sama dengan X kuadrat, min Y kuadrat, dan V, X, Y sama dengan 2XY. Apakah U dan V fungsi harmonik? Oke, untuk penyelesaiannya adalah perhatikan bahwa, nah, U-nya ini kan tadi adalah X kuadrat min Y kuadrat. Nah, ini kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 2X. Nah, untuk U yang diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah min 2Y. Nah, untuk U, X-nya tadi kan 2X. Nah, 2X ini kita turunkan lagi terhadap X, maka hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk V-nya itu kan tadi adalah 2X. 2X ini kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 2Y. Lalu V ini juga kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 2X. Di mana VX tadi kan 2Y. 2Y ini kita turunkan lagi terhadap X, hasilnya adalah 0. Untuk UXY itu kan sama dengan 0. Ini tuh dari UX itu kan adalah 2X. 2X kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk UY-nya itu kan tadi min 2Y. Min 2Y kita turunkan lagi terhadap X, maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk UYY ini, UY tadi kan min 2Y. Min 2Y kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah min 2. Y-nya tadi adalah 2X, 2X kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah 2. Untuk VY, VY-nya tadi adalah 2X, 2X diturunkan terhadap Y, maka menjadi 0. Karena UX sama dengan 2X, nah ini UX sama dengan 2X, sama dengan VY. Nah, VY juga nilainya sama 2X, dan UY-nya itu adalah min 2Y. Min 2Y ini sama dengan nilai dari min VX gitu. Nah, berdasarkan persamaan Laplace tadi, UXX ditambah UYY ya, itu harus sama dengan 0. Maka UXX ditambah UYY. UXX-nya itu tadi berapa? UXX-nya adalah 2, plus UYY. UYY-nya ini adalah min 2, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Dan VXX-nya itu adalah 0 ditambah dengan VYY. VY-nya juga 0. Jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Di mana U dan V memenuhi persamaan Laplace ya. Karena memenuhi persamaan Laplace, maka U dan V dapat dikatakan sebagai fungsi harmonik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan untuk materi lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pipin dengan NIM 22252101003. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada fungsi-fungsi dasar. Yang pertama ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial dapat dikatakan sebuah perkalian pangkat yang dapat diubah menjadi penjumlahan. Dapat dilihat pada pendekatan Maclaurin yaitu e pangkat x, cos x, dan sin x. Misal di sini kita mempunyai rumus Euler yaitu e pangkat y sama dengan e pangkat x plus i dikali y, itu bisa kita ubah menjadi e pangkat x dikali e pangkat y, di mana e pangkat y-nya itu sama dengan cos y plus i sin y, sehingga e pangkat y sama dengan e pangkat x dikali cos y plus i sin y. Nah, dalam bentuk polar, jika z sama dengan r cos theta plus i sin theta, maka z sama dengan re pangkat i theta. Contoh, di sini tuh ada e pangkat v i per 2 sama dengan cos v per 2 ditambah i sin v per 2. Sama dengan cos v per 2 sama dengan 0, dan sin v per 2 sama dengan 1. Yaitu tinggal kita masukkan 0 ditambah i dikali 1 sama dengan i. Nah, untuk fungsi yang kedua ada fungsi logaritma.
Fungsi logaritma pada variabel kompleks dapat didasari oleh E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z-nya itu merupakan bilangan kompleks. Nah, jika Z-nya itu sama dengan RE pangkat I theta dan W-nya itu sama dengan U ditambah I dikali V, maka E pangkat W itu sama dengan Z dan E pangkat W sama dengan kita masukkan nilai W-nya yaitu U plus IV sama dengan E pangkat U dikali E pangkat IV sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga E pangkat U sama dengan R atau U sama dengan ln R dan E pangkat IV sama dengan E pangkat I theta atau V sama dengan 0 ditambah 2NV dengan N itu merupakan anggota bilangan Z. Nah, untuk W-nya itu sama dengan U ditambah IV atau sama dengan ln Z, di mana ln Z itu merupakan ln mutlak Z ditambah I argumen Z. Nah, untuk fungsi selanjutnya itu ada fungsi trigonometri dan fungsi hiperbolik. Di sini ada rumus Euler yaitu E pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X, E pangkat min IX sama dengan cos X plus min I sin X, dan cos X sama dengan 1/2 dikali E pangkat IX ditambah E pangkat min IX. Sin X-nya yaitu sama dengan 1/2 dikali E pangkat IX dikurangi E pangkat min IX. Nah, untuk fungsi trigonometri dapat didefinisikan dengan kosinus hiperbolik Y sama dengan 1/2 dikali E pangkat Y ditambah E pangkat min Y. Sinus hiperbolik Y sama dengan 1/2 dikali E pangkat Y min E pangkat min Y. Untuk fungsi hiperbolik dapat didefinisikan dengan kosinus hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z, dan sinus hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayat Akras dengan NIM 22252100023. Kita masuk ke materi berikutnya terkait integral lintasan kompleks, di mana definisinya yaitu diberikan fungsi fz sama dengan ux, y plus iv x, y dengan u dan v-nya ini fungsi dari t yang kontinus sepotong-potong, dan t-nya ini dari a sampai b. Integral fungsi fz sepanjang lintasan C dengan arah dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta adalah sebagai berikut. Itu yang tertera di bawah. Ini. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan integral alfa x plus y ditambah y dz dari Z-nya itu 1 plus i. Jika alfa adalah garis lurus yang menghubungkan Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 1 plus I. Nah, tadi dari 0, berarti 0 ini kan X-nya 0 dan Y-nya 0. Maka titiknya 0,0 ke 1 plus I. Dari 1 plus I ini didapat X-nya 1 dan Y-nya 1. Maka titiknya 1,1. Dari dua titik ini didapat persamaan garis alfanya yaitu Y sama dengan X dan mempunyai bentuk parametriknya. X sama dengan GT sama dengan T dan Y-nya juga sama dengan HT sama dengan T. Maka diperoleh Z-nya sama dengan GT plus IHT. Tadi GT-nya adalah T dan HT-nya juga T. Maka didapat GT plus IHT-nya adalah T plus IT. Selanjutnya DZ-nya yaitu turunan dari GT ditambah I turunan HT DT. Tadi GT plus IHT-nya kan T plus IT. Nah, kita turunkan saja didapat 1 plus I DT. Nah, fungsi GT plus IHT sama dengan tadi GT plus IHT adalah T plus IT. Berarti sama dengan FT plus IT. Sama dengan, kita masukin nih ke sini. Kita ganti T-nya dengan T plus IT. Jadi, T plus IT ditambah I dikalikan dengan T plus IT. Dihitung, kita dapat 2 IT. Sehingga integral
Oke, alhamdulillah semua materi sudah dipaparkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.